Jujur, saya paling jujur, paling dalam ini, saya dulu ndak mau pengen jadi guru. Yang pengen jadi guru itu ibu saya. Syoknya itu waktu menerima amplop. Jadi guru-guru sekarang itu kayak sedikit berbahaya ya. 7 pekerjaan beresiko di Indonesia kayak masuk ke on the spot. Semangat ya. Semangat guru-guru. Jadi jangan berhenti mencoba sebelum kita sukses. Tuh, ya. Jangan berhenti mencoba sebelum kita sukses. Dimanapun berada, jangan berhenti mencoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPS Podcast Pulang Sekolah. Ngobrol santai, ilmu jalan terus. Oke teman-teman, bareng aku Putri di sini atau mungkin teman-teman di rumah akrab panggil aku sama PIP ya. Selamat datang, bareng aku di sini bakal menemani kalian buat mencari insight, mencari inspirasi dan tentunya untuk mengenang masa putih abu-abu kita di SMKNU Tulungagung. By the way teman-teman, hari ini akan ada launching podcast pertama kita bertepatan di Hari Guru Nasional. Dan spesial juga kita mendatangkan sosok yang bisa jadi adalah role model kalian. Dan jujur beliau adalah salah satu guru favorit saya di SMKNU Tulungagung. Mungkin udah gak asing deh siapa beliau, sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Bapak Ahmad Rizal Nurhendra. Selamat datang. Halo, selamat datang. Selamat datang. Tepuk tangan dong. Oke, selamat datang Pak Rizal. Iya. Oh, harusnya saya ya yang selamat datang ya. Gimana kabarnya Putri? Alhamdulillah, Pak Rizal gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat lama selalu. Sekali. Amin ya Allah. Apa yang lama ini? Lama tidak bertemu. Oh, masa sih? Iya, lama tidak bertemu. Kayaknya terakhir ketemu kapan? Nggak pernah. Iya. Lama sekali teman-teman terakhir, ya. Waktu Harlah ya? Iya, itu sudah 3 tahun yang lalu kalau tidak salah. Ternyata sudah 3 tahun yang lalu. Iya, sudah lama. Alhamdulillah masih muda ya. Alhamdulillah. Sayangnya. Oke, Pak Rizal, sekarang tetap di SMKNU Tulungagung ya? Masih dong. Alhamdulillah. By the way, posisinya apa sekarang? Posisi apa ini? Posisi di sekolah atau di sepak bola atau bagaimana? Posisi di sekolah di SMKNU Tulungagung. Posisi di sekolah tetap menjadi guru pendidikan Pancasila sih. Enggak ganti pendidikan yang lain, enggak. Tetap di guru pendidikan Pancasila. Iya dong, Oke. tetap di PPKN. Oh iya. Pak, kenapa kok ini langsung deh jadi pertanyaan. Kenapa kok jadi guru PPKN sih milihnya? Sekarang soalnya gini. Kalau dilihat Pak Rizal itu kan kalau saya ya melihatnya kayak lebih sering sebagai guru yang lapangan gitu loh. Lapangan yang gimana? Panik kah? Kenapa memilih sebagai guru pendidikan Pancasila? Apakah emang cita-cita? Lebih ini kalau diceritakan panjang ya. Oh gitu. Oh enggak apa-apa. Waktunya bisa. Iya, waktunya bisa. Ceritakan panjang. Dulu sebenarnya awal dulu kan saya itu di SMA yang notabene bukan negeri ya, lebih ke swasta. Dulu saya alumni di PGRI 1 SMA, yang Patian, dekat Al Muslimun itu. Nah, dulu kan awalnya saya masuk di SMA itu juga ndak ada prospek untuk nantinya mau kuliah atau maunya kerja bagaimana. Saya belum ada pandangan dan sebagainya. Akhirnya ya sudah ndak keterima di negeri dan sebagainya. Akhirnya masuk di PGRI 1. Di PGRI 1 pun akhirnya ya wis mengalir seperti air sekolahnya dan sebagainya. Akhirnya ada waktu di kelas 12 diminta untuk memilih mau lanjut kemana. Mau lanjut kemana, ya kan? Kalau dulu kan tesnya ataupun seleksinya yang namanya SNPTN dulu. Dulu itu saya ngambilnya di UM jurusan olahraga. Pengennya itu kenapa tidak olahraga begitu kan? Dulu serius, saya pengen ke olahraga karena biar tidak sia-sia karena dulu punya background ikut paskibraka juga, ya kan? Jadi okelah lanjut olahraga karena punya hobi olahraga juga, entah itu sepak bola ataupun yang lain. Dan ternyata di jurusan yang saya ambil itu diwajibkan ada portofolio fisik dan sebagainya. Entah itu kenapa ya, dulu kok SNPTN-nya beda dengan setelah saya yang
dulu setahu saya Iya, iya. nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Oke. SNPTN itu kalau beberapa tahun setelah saya itu pakai nilai rapot pure. Oh gitu, Iya. nggak ada portfolio. Nggak ada Oh, portofolio. Atau mungkin di jurusan tertentu ada Barangkali. portofolio. Iya, mungkin Ya seperti itu. itu. Terus? Nah setelah itu nggak lolos nih. Nah Iya. nggak lolos nih, nggak Iya, belum lolos. rezeki. Belum rezeki dan sebagainya. Mungkin tapi Iya. itu kalau bahasa belum rezeki kan di usia-usia kita ya. Iya. Kalau di usia-usia dulu di masih umur SMA kan mikirnya alah inilah gini Gagal gini, gitu ya, gagal dan sebagainya. benar. Saya dulu sempat down 1 minggu ndak keluar kamar. Benar-benar Karena sudah mempunyai motivasi, Iya. pengen kuliah di UM ngambil jurusan itu. Iya. Karena sudah ndak punya pandangan dan saya pun ndak ada istilahnya apa ya, yang ngasih tahu. Ayo Jal gini ae gini Iya, ndak iya, ada. ndak ada yang mengarahkan. Tidak ada yang mengarahkan, Iya. benar, ndak ada yang mengarahkan. Setelah itu down dan sebagainya. Sama orang tua diminta untuk kuliah di sini aja. Yang penting kuliah, apalagi bapak itu bilang, wes to sekolah neng endi ae padha ae, tergantung awakmu. Rezeki anak sing ngatur. Yes, dari situ saya punya motivasi ya Iya. sudahlah. Dulu pilihannya kalau di ibu dulu masih Yain ya. Oh iya, Yain. Yain. Sekarang UIN ya? Iya, sekarang UIN ya. Iya. Sekarang Yain. Dulu Yain, sekarang UIN. Nah, saya enggak mau. Saya nyeletuknya opo arep dadi Mudin. Iya. Nyeletuknya saya ya Iya. mungkin saya hanya mengetahui ya sudah Agama gitu ya, dan sebagainya yang apalagi di saya backgroundnya tidak terlalu agamis ya. Iya. Yang kelihatan ya. Tidak terlalu agamis. Iya. Jadi milihnya di dulu yang namanya STKIP. STKIP yang sekarang menjadi UBHI ya. Iya. Nah, dulu pilihannya saya antara bahasa Indonesia dan pendidikan Pancasila. Karena saya milih itu melihat dari apa yang sudah saya pahami. Oh iya. Kalau dulu di SMA itu punya nilai yang tinggi di antara dua pelajaran itu, antara bahasa Indonesia maupun PPKN. Nah, akhirnya entah mempunyai pikiran apa ya sudah ambilnya di PPKN. Oh gitu. Nggak ada sih kayak sekarang anak-anak sekarang banyak yang mengarahkan, ayo kerja di sana, Iya. kerja di sini, Iya. kuliah di sana, kuliah di sini dan sebagainya. Dulu benar-benar ya. Bener. aja gitu, Mohon maaf ya, bukannya Iya. saya mengunderestimate di peran guru saya dulu di SMA, Iya, iya. mungkin kurangnya informasi ya. Jadi kadang anak-anak yang dulu di kalangan saya jarang ada yang mengarahkan. Oke. Jadi gitu. Menarik sebenarnya. Kalau kita ngobrolin masalah peran guru nih Iya. Pak Rizal. Kan biasanya usia-usia labil nih kita waktu SMA, SMK itu setelah lulus kita mau dibawa kemana ya? Intinya biasanya itu ambisi yang ada. Iya, Kuliah, jurusan A, jurusan A. Nah kemudian gimana sih cara Pak Rizal? Mungkin kan Pak Rizal ini terkenal sebagai guru yang humble. Wah, Iya terima loh, kasih ya Allah. dari angkatanku gitu Ya terkenal. Allah. Meskipun killer Wah, katanya. kata siapa sih? Humble kan? Iya. Mungkin barangkali ada 1-2 siswa yang mungkin cerita gitu ke Pak Rizal, minta arahan dan sebagainya. Dan di SMK swasta juga. Sekarang kan mengajarnya di SMKN Tulungagung, Iya. yang masih SMK swasta juga. Kira-kira ada nggak sih struggle atau tantangan kira-kira mengarahkan siswanya atau mengajar? Bagaimana kira-kira Pak Rizal? Jujur, dulu awal saya masuk di sini itu saya masih belum punya passion untuk menjadi guru. Karena dulu mohon maaf ya, setelah Iya. lulus ini saya awali dulu dari awal banget saya Iya. mau jadi guru. Iya. Saya setelah lulus itu pengennya enggak jadi guru. Jujur, saya paling jujur, paling dalam ini saya dulu enggak mau pengen jadi guru. Iya. Yang pengen jadi guru itu ibu saya. Oh ya. Melihat, ya namanya Iya. ibu-ibu kan pasti membandingkan ya. Kalau anak kayak Ini relate lagi, iya. Kalau anak kayak ngene, Iya, kalau iya. anak kayak sekolah ning kono Iya. ngene dadi guru seragaman ya toh. Nah, iya. Mungkin saya dulu masih muda ya, Iya, punya ego yang tinggi dan sebagainya. Saya pun ngeletuk. Dan itu menjadi penyesalan seumur hidup saya malahan. Jadi penyesalan seumur hidup saya. Sampai saya nyeletuknya itu bahasa Jawa enggak apa-apa ya. Oh, Soalnya enggak gini. apa-apa, enggak apa. Jane guru bayarannya piro? Oh iya.
jane guru bayarannya piro. Dan saya pun kan punya saudara yang guru juga. Iya. Saya minta untuk tanya, jale kae tekonono bayarannya piro. Iya, waktu itu. Iya, waktu itu. Iya. Ya, waktu itu. Karena belum ada keinginan buat jadi guru sama Yes, sekali. benar. Karena Iya. saya pemikirannya cowok, laki-laki, Iya. punya tanggung jawab. Iya. Dan saya punya motivasi kuliah, setelah kuliah harus kerja banyak uang. Oh ya, Itu. oke. Iya, Pak Ndak. Kalau Iya. apalagi kita cowok ya, apalagi kita cowok itu Cowok-cowok. cowok-cowok, ya kan, cowok-cowok ya harus bertanggung jawab ya. Jadi Begitu. saya dulu itu mempunyai cita-cita ndak pengen jadi guru, pengennya menjadi pekerja kantoran dan sebagainya. Iya. Jadi setelah lulus kuliah itu saya melamar di beberapa perusahaan mulai dari Tulungagung, Kediri, Blitar, Malang, Surabaya. Iya. Nah, itu perjuangan saya sebelum jadi guru. Itu semua dan saya apply lamaran dan sebagainya, keterimalah di rokok, di depo rokok. Ya. Di depo rokok sekitaran saya bertahan 1 tahun. Satu tahunan lah. Beberapa minggu training di Surabaya, di Rungkut, ya kan. Setelah itu kembali ke Tulungagung. Saya resign dikarenakan bagi saya itu sudah menjadi momok saya. Karena awalnya oke lah bekerja sesuai pekerjaannya masing-masing. Iya. Ternyata lama-kelamaan saya difitnah. Saya difitnah membawa barang rokoknya itu dari depo tersebut. Iya, Padahal iya. saya berangkat dari rumah ke depo itu naik sepeda. Oh gitu. Naik sepeda, Iya, iya. nggak pernah bawa motor dibawa orang tua. Iya, Saya iya. mikirnya lah deket di Bagus itu kok. Iya. Di Bagus itu akhirnya saya keluar. Akhirnya saya keluar dengan tidak baik-baik saja. Iya. Karena itu juga sudah menyangkut harga diri saya. Nah, waktu kerja pun ibu, Iya. khususnya ibu, Iya. saya kasih uang dari sebagian gaji saya, beliau enggak bahagia. Nah, iya kan? Iya. Enggak bahagia dan saya resign itu tidak hanya dari tuntutan dari sana, tapi juga dari ibu. Oh gitu. Saya resign itu ketepatan setelah ibu enggak ada. Iya. Iya kan? Setelah ibu enggak ada, saya resign karena setiap saya pulang kerja ditangisi, Oh, gitu. ditangisi. Karena apa? Pulangnya malam, enggak Iya. tidak tega ya mungkin ya karena saya itu dulu tipe anak mami. Oh gitu. Anak mami, Iya, tapi iya. saya yang gengsi. Oh, Saya paham. tidak mau Iya. mengutarakan dan sebagainya. Iya. Sebenarnya waktu ibu mau ndak ada itu saya sudah kerasa ya. Iya. Karena beliau itu jarang sekali ngobrol dengan saya lama. Ngobrol di terakhir itu saya masih ingat betul Bilang. bilangnya kalau di rumah kan saya dipanggil Indra. Iya. Indra gini istilahnya mewanti-wanti. Mewanti-wanti. Sok ojo ngene lho, sok gini. Jadi banyak petuahnya beliau, saya pun di situ sedikit ngeh. Oh, iya. Sedikit ngehnya itu kok saya bilangnya kok tumben. Ngomongnya Kok panjang, dan lama, sebagainya. ya. Panjang dan lama. Akhirnya itu beliau ndak ada. Iya. Di situ pun saya waktu izin nunggu ibu di rumah sakit Iya. dari perusahaan pun juga mempersulit dan Oh, sebagainya. gitu. Sampai ya sudahlah saya membulatkan tekad ya sudahlah keluar Resign ya. lah dan Iya. sebagainya. Akhirnya ndak lama dari itu ada lowongan di sini. Oh gitu. Iya, lowongan di sini Iya. dulu saya dapat infonya dulu namanya ada Pak Dwi. Masih Oh, kenal Pak Dwi? Pak Dwi Kipot. Iya. Oh, iya. Urgent tunggal ya. Bisa hubungi di bawah ini. Dulu Iya, ada yang iya, namanya Pak Pak Dwi. Dwi, Lah itu iya. Pak Dwi itu sebenarnya teman kampus saya. Oh, gitu. 1 KM, Oh, gitu. KM, Iya, tapi iya. beda angkatan. Iya. Dulu ngasih info ke saya, biasanya bilangnya WA langsung. Oh. Jal kene ada lowongan kerjaan Iya. guru PPKN. Piye wani apa ndak? Saya jawab, "Iya Mas, enggak apa-apa ngene. Akhirnya besoknya saya langsung ngurus berkas dan sebagainya. Saya serahkan ke sekolah, besoknya lagi saya langsung dipanggil Pak Dodi. Iya. Besoknya Wah. langsung
diminta untuk masuk ke sini. Itu tahun berapa Pak Rizal? 2019. 2019 2019. Kayaknya sampean masih di sini. Masih. Iya dong. Itu waktu kita lagi PSG. Enggak, kelas 2. Oh, kelas 2 dong. Kelas 2 akhir, iya mau ke Kelas 2 kelas akhir 3. dong. Kelas 2 Saya akhir. ingat kok dulu saya masuk sini masih ada kanti yang di Unipro sini ya. Wah, Oh, iya kan? Oh, nostalgia Unipro. banget. Oh, gulung kabel sama beliau yang di sana. Iya, oh gitu, 2019. Iya, 2019. Saya awal masuk sini itu malah baru nikah. Oh, gitu? Gila enggak? Wow. Saya tuh baru nikah masuk sini, Berani banget gitu ya. berani. Iya. Entah itu, saya mikirnya ya sudahlah. Rezeki ada yang ngatur. Masalah nanti ada uang atau enggak, matematikanya Gusti Allah. Kita beda enggak bisa ya. enggak Kalkulatornya bisa, kita yes, enggak tahu. enggak Iya. tahu. Oke. Jadi awal masuk 1 bulan kerja, saya sangat shock berat. Shocknya, ini seru kayaknya. Shocknya di SMK. Saya sangat shock berat, itu bukan berarti saya ngajar ya atau Iya. dan sebagainya, enggak, karena dulu waktu kuliah itu kan juga sudah mempunyai pengalaman untuk mengajar dan Mengajar, sebagainya. iya, iya. Shocknya itu waktu menerima amplop. Ini sangat shock ya. Sangat Iya, shock iya. sekali, sangat shock sekali. Sebenarnya dulu kan masih ada Bu Ani ya bendaharanya. Iya, bendahara. Oh, sekarang sudah. Beliaunya sekarang di P3K. Oh, gitu. Terima ke P3K Oh, di Masya Allah. SMK Iya, Negeri iya. Alhamdulillahnya. Dulu masih Bu Ani, beliau dari awal pun selalu mewanti-wanti saya, bilang, Iya. Pak, nanti jangan kaget ya, Pak, nanti jangan kaget ya. Wah, ini pasti juga menjadi ini loh kayak relate buat guru-guru di Yes, luar sana benar. juga. Iya. Nanti apa ya? Dulu benar-benar shock Iya. bukannya shock menyesal ataupun dan sebagainya, lebih ke shock antara mental dan sebagainya ya. Iya, iya, paham. Awal buka amplop itu. Saya dulu kan masih ngajar Iya. ngajar kelas 10 saja kayaknya, karena dulu masih diajar sama Pak Nugroho. Iya. Nah, tahu. itu beliaunya dulu PPKN juga. Saya masih megang kelas 10, jadi mungkin megang jam mapelnya masih sedikit Iya. karena masih baru juga. Saya shock. Ini boleh menyebutkan nominal enggak? Boleh enggak sih? Di sensor ya? Boleh enggak sih? Nanti disensor ya. Kalau bagi saya kayaknya sudah menjadi hal yang rahasia umum kayaknya, karena Iya. teman-teman yang di TikTok juga banyak kok yang membagikan pengalamannya menjadi Iya, guru oke. honorer ya. Iya. Semangat semuanya ya. Intinya nanti saya berikan semangat untuk teman-teman. Iya, ya, itu kan? paling penting. Iya. Jadi awalnya saya mohon maaf, dulu saya mendapatkan, mohon maaf ya sekali lagi, 200.000 Iya. 1 bulan. Iya. 1 bulan itu. 1 bulan. Saya shocknya sampai tak buka. Hanya bisa menghela nafas. Iya, paham. Saya menghela nafas dan bilang, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah diberikan rezeki. Rezeki kan tidak melulu soal Iya, uang uang. ataupun materi ya. Yang Iya. penting kesehatan dan sebagainya. Barangkali lingkungan kerja. Yes, benar, Nah, lingkungan juga kerja salah itu satu sangat rezeki. menjadi rezeki. Nah, Iya. dengan berjalannya waktu, lah kok saya menikmati. Wah, enjoy ya. Iya. Enjoy sampai sekarang, ya kan? 6 tahun sudah. Lah ya kan sudah 6 tahun. Dulu mungkin saya dulu apa yang dibilang Putri, ya kan, katanya guru killer. Ya Tapi emang Allah. iya loh, iya. Iya. Dulu guru killer. Nah, Iya. berjalannya waktu saya harus bisa mengimbangi anak-anak sekarang. Mungkin saya killernya terakhir tahun 2000. Meskipun sampai sekarang masih iya ya mungkin. Mungkin ya. Iya. Iya enggak? Masih Ini. killer Iya nggak? enggak? Gini. Iya katanya. Mungkin cuma penekanannya saja. Oh iya. Tapi emang perlu sebenarnya. Iya. Enggak terlalu hamil. Terakhir yang benar-benar saya masih seperti itu di 2022 kayaknya. 22 apa 21 itu terakhir. Setelah itu ya sudahlah. Dengan bertambahnya tugas tambahan yang apalagi notabene di BKK ya, Oh iya, kerja khusus iya. itu. Nah, ini menjadi PR juga di saya. Iya. Apalagi kita di SMK. Kita kembali ke topiknya Samin, bahwasanya bagaimana mengarahkan anak-anak yang sekarang. Iya, Nah, benar. saya mengambil itu dari pengalaman saya dulu. Iya. Dari pengalaman saya dulu. Saya melihat anak-anak itu benar-benar, saya melihat kaca saya dulu. Oh iya. Wah, anak-anak itu
gini. Loh, saya mikir, oh ini paling aku Aku dhisik dhisik. ngene. Nah, iya. Paling aku dhisik Bener, ngene. iya. Ya, tapi dulu kan saya enggak ada yang mengarahkan dan sebagainya. Alhamdulillahnya sekarang itu menjadi pelajaran buat saya sendiri untuk mengarahkan ke anak-anak. Iya, benar. Saya mengerti kemauan anak-anak bagaimana. Kalau anak-anak sekarang itu sulit ditebak. Kalau yang dulu-dulu, kebanyakan ya dulu ya SMK Iya. ya. Saya lihat itu alurnya banyak yang ingin melanjutkan kuliah, Iya, melanjutkan kuliah, tapi tidak paham untuk mau kemana. Iya. Sedangkan kita SMK ya, kalau di Iya. SMK itu apalagi pengennya ke negeri, mohon maaf itu agak sulit, Iya. sedikit sulit karena kita harus sesuai dengan jurusannya, Benar. dengan Linear, jurusannya. iya. Dulu pernah ada, saya masih ingat betul dulu anak multimedia, pengen kuliah antara di UNER atau di ITS ya, lupa saya. Pengen, kalau di ITS nggak ada kayak jurusan manajemen, nggak ada kayaknya. UNER paling, iya. Iya kayaknya di UNER atau UNESA ya. Dulu pengennya mau di UNER, Iya. terus ngambilnya antara manajemen atau apa gitu loh. Iya. Kekeh. Kan di BKK itu saya dan Bu Desi. Iya. Dulu ngobrol sama beliau. Mungkin kalau Bu Desi enggak bisa ngerasi ya, Iya. atau enggak bisa negasi. Jadi kalau ada yang ngobrol dengan beliau ya sudah apa kayak ngalir. Iya, benar. Permintaan anak-anak bagaimana. Kalau saya enggak bisa, harus realistis. Maksudnya apa? Biar enggak sakit hati. Nantinya seperti saya, Iya. enggak sakit Benar. hati. Karena ambisi Karena gagal, ambisi sakit. Iya. gagal. Nah, akhirnya saya ngomong, Dok, sampean itu jurusannya apa? Iya. Jangan langsung nembak ke prodi ataupun Jurusan yang ya. lain karena sulit dan Tidak mohon linear. maaf, yang sampean tembak itu universitas yang Ya. ya tinggi ya, Iya. ya favorit Iya. ya, yang favorit di Jawa Timur ya. Akhirnya entah ya, ketemu Pak Rijal itu kayak ndak mau, antara sakit hati tak saya ngomong gitu atau Iya. bagaimana, ngobrolnya terus sama Bu Desi. Akhirnya. Akhirnya ya sudah, ndak tahu ya tetap ngambil itu apa enggak. Iya, iya. Mungkin antara sakit hati ya dengan omongan saya karena Iya. saya orangnya kan ceplas-ceplos nggak bisa disaring. Iya, benar, Karena iya. itu pun juga buat anak-anak Iya. saya dan sebagainya. Akhirnya entah bagaimana saya nggak tahu. Akhirnya ngambil apa dan Seperti apa, sebagainya. gitu. Setelah itu saya cuma tanya ke Bu Desi, Bu, gimana anak Jadi, itu iya. jadi apa enggak? Ini ya dijawab lah. Begitu. Iya, dan tetap dicoba Oh, sama iya. anaknya. Nah, itu kalau yang Oke. kuliah. Iya, kalau yang kerja? Yang kerja kalau yang dulu Iya. itu entah anak-anak itu kurang aktif atau bagaimana. Mereka itu terlalu mengandalkan di Tulungagung dulu lah. Di Tulungagung iya. dulu. Saya kayaknya di angkatan sampean Iya. tidak terlalu banyak ngomong terkait kalian harus kerja gini kayak enggak ya. Enggak. Cuma pelajaran biasa Iya, ya. iya. Saya di beberapa tahun terakhir ini, entah 2 tahun apa 3 tahun ini, saya lebih kenyeh saat pelajaran saya Begitu. terkait kalian setelah lulus mau ngapain. kemana? Apalagi kalau masuk di kelas 12. Saya Iya. jarang memberikan pelajaran yang PPKN banget. Mungkin mengarahkan oke. Oke, iya. Jadi saya lebih mementingkan anak-anak ini nanti lulus harus terus langsung kerja. Iya. Nah akhirnya di beberapa tahun ini saya selalu ngomong, ojo nunggoni Tulungagung, endak marai Sugih. iya kan, endak marai Rahasia umum. iya kan. Iya. Nah akhirnya di beberapa tahun ini Pak Rijal pun juga memotivasi, ayo keluar, Iya, ayo benar. keluar. Iya, benar. Ayo keluar. Akhirnya beberapa tahun juga ada yang kerja di luar Tulungagung. Iya. Alhamdulillahnya itu pun menjadi kebanggaan saya Iya, sendiri. benar. Karena apa ya? Anak-anak itu saya tanamkan jangan pilih-pilih pekerjaan dulu. Iya. Dan jangan memikirkan gaji awal. Kalau
Anda tidak mempunyai pengalaman Benar. dan ada tidak skill. mempunyai skill yang khusus, Iya. jangan mengharapkan gaji yang lebih. Saya selalu motivasi seperti itu. Iya. Alhamdulillahnya di beberapa tahun ini anak-anak tidak malu. Iya. Ada yang memfotokan ke WA saya, Pak, aku kerja jadi kuli. Wah. Pak, aku kerja di sini, apa ya, yang bukan menurut saya, menurut anak-anak itu pekerjaan yang mohon maaf memalukan. Mungkin rugi, Gengsi kadang ya, biasanya, benar gengsi. iya. Karena saya ya tetap motivasi, tidak apa-apa Le, yang penting kerja, punya Iya. uang, itu gitu. Iya, anak kan? canong. Anak Biasanya kan muda apalagi gitu. cowok ya, apalagi Iya. cowok, saya selalu ngomong, cowok itu enggak apa-apa, pokok uangnya sendiri. Pokok Iya. uangnya sendiri. Oke. Gitu ya Pak Rizal. Jadi Iya. yang paling penting adalah kita tahu sebenarnya. Maksudnya tuh kita kenal anak ini. Iya benar. Dan yang saya suka tadi dari jawaban Pak Rizal adalah kita berikan dulu ekspektasi gagal. Iya. Karena kadang biasanya emang usia SMA, itu tadi ambisi setelah gagal, sakitnya itu benar-benar kayak berasa nggak bisa bangkit lagi. Iya. Itu relate, saya dulu juga seperti itu. Oh, Tapi ternyata semakin kesini jadi tahu, Tahu kan? kayak oh Iya. iya emang itu bukan bagian kita, itu bukan rezeki dan sebagainya. Oke, kemudian move nih, Iya. kita beralih ke Pak Rizal. Ke pertanyaan selanjutnya, kayak interview ya. iya. Gini, kan tadi udah kita ngobrolin soal Pak Rizal ini humble, Pak Rizal ini juga bisa dibilang killer meskipun ya tidak sekiller dulu. Kemudian kira-kira setelah 6 tahun di SMKN Tulungagung sampai hari ini, yang membuat Pak Rizal itu merasa kayak rumah, merasa bertahan di SMKN itu apa sih Pak Rizal? Satu, Ya, lingkungan. lingkungan. Satu, Green lingkungan. flag. Yes, semua. Ijo banget emang Yes, SMKN. hijau. Jalan Waton. Iya. Saya Iya, hijau-hijaunya. green kan? flag ya? Green flag alhamdulillahnya semua guru di sini sangat terbuka Wah. sekali. Entah itu gaya komunikasinya, Iya. mungkin ada ya guru yang pendiam atau Iya, introvert dan sebagainya, tapi kan setiap ada kegiatan beliau-beliaunya itu kalau ada yang bukan salah ya, kurang pas, itu kita apa ya, beri masukan, Oh iya, beliaunya juga ngobrol, oh iya, menerima gitu. dan sebagainya. Saya yang paling pertama itu, kita harus kerja di mana pun berada, lingkungan. Kalau bagi saya ya, Iya, lingkungan pertama. Mungkin kalau bagi teman-teman yang di luar sana, masa bodoh lah, yang penting uang. Iya. Itu ada loh. Iya, itu itu real. ada loh. Itu Iya. ada loh. Lingkungan nomor sekian, yang penting gaji tinggi. Itu ada. Iya. Itu ada. Tapi beberapa kasus kan ada yang kesehatan mental nomor satu ya. Iya. Kesehatan mental nomor satu. Apalagi Gen Z itu biasanya iya, gitu. benar. Tapi Pak Rizal kalau di sekarang saya pikirkan, apalagi yang masih lulusan sekarang ya, Iya. saya bilang gaji nomor satu dulu, lingkungan gampang, masalahnya belum punya pengalaman. Bener sih. Belum punya pengalaman. Skillnya belum khusus gitu ya, Pak Takutnya nanti anak-anak memikirkan kesehatan mental, dia enggak kerja-kerja. Iya, Dia enggak sehatnya ternyata kerja-kerja. cuma di rumah aja. Iya, sehatnya cuma Gimana? main game dan sebagainya. Iya, iya, Lah, itu saya benar. pikirkan jangan sampai enggak kerja. Iya, benar. Kalau nanti lingkunganmu enggak sehat, ya sudah biarkan dulu. Yang penting kerja dulu. Fokus ke diri dulu. kita, Jadi iya. nanti kalau kamu mau kerja yang lain, surat lamaranmu di CV kalian, Seenggaknya sudah ada keahliannya ya. pengalaman Benar. kerja Iya. apa, bla 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 Iya, bla oke. bla. Berfungsi loh ini. Buat nambah CV dulu lah paling enggak. Yes, benar. Buat kita batu loncatan buat ke proses selanjutnya Iya, biar dapat mungkin gajinya lebih gede, benefit lebih Iya, besar gitu ya Pak Rizal. Oke. Keren loh sebenarnya lingkungan. Selain lingkungan, Selain lingkungan anak-anak. anak-anak. Seperti kalian ini gitu. Sudah alumni padahal ya, tapi tetap Saya sering kok di Iya. alumni manapun saya selalu bilang, satu, lak rabi ojo lali ngundang Pak Rizal. alumni. Saya selalu bilang, Iya. alhamdulillahnya banyak alumni-alumni juga yang sudah mengundang Pak Rizal, ya teman, yang nikah-nikah, alhamdulillahnya. Semoga tetap jodoh, yang belum, gitu, tetap Berdoa, yang belum berdoa. yang belum. Semoga jodohnya didekatkan. Entah Amin, itu amin. nikahnya kapan, gampang wes. Jodohnya yang sudah penting. ada kok. Oh gitu. Emang belum ketemu aja. Oh gitu. Atau masih dengan orang lain? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak Rizal. Iya.
Ternyata masih sama ya, seperti yang beberapa tahun lalu Pak Rizal masih sama seperti itu. Gimana? Ya seperti ini tadi. Apa? Humble-nya. Olah. Iya enggak? Jawab iya enggak? Paksa ya. Begitu. Seru ya ternyata ngobrolnya. Pak Rizal ini gini deh. Kan tadi udah ngobrolin soal gaji, udah ngobrolin soal sebenarnya jadi guru itu bukan satu-satunya cita-cita. Maksudnya Iya. ya karena mungkin emang ridhonya orang tua di sini, Iya. kemudian ternyata rezekinya juga di sini dan alhamdulillah lingkungannya juga mendukung. Nah, kira-kira barangkali di luar sana masih ada guru-guru atau mungkin biasanya nih anak-anak muda yang guru-guru baru yang masih merasa kayak insecure, kayak apa ya, merasa belum yakin untuk menjadi guru. Iya. Kira-kira semangat apa yang bisa Pak Rizal tularkan di hari guru ini? Kalau saya Iya. saya itu sangat kaget di Iya. beberapa momen, apalagi teman-teman yang sudah membagikan di platform manapun, Iya. entah di Instagram, TikTok dan Iya, iya, sebagainya. Saya kaget, anak-anak muda banyak yang langsung tanpa pikir panjang terjun menjadi guru. Guru, iya. Saya langsung kaget, oh berarti maksudnya anak-anak itu mempunyai motivasi yang bagus ya. Maksudnya anak-anak muda yang menjadi guru itu mempunyai motivasi bagus. Oh pengen jadi guru. Iya. Atau belum mengetahui pendapatannya di guru berapa. Bisa jadi daripada nganggur. Iya Biasanya kayaknya kan, gitu. Iya. Nah yang saya lihat beberapa momen itu di platform TikTok ya. Iya. Ada yang membagikan, bagi saya guru yang masih muda ya. Iya. Ya itu menyempilkan pendapatannya. Ada yang mohon maaf gajinya 3 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, Iya. ada yang dirampel dan sebagainya. Ya dengan nominal yang sama. Alhamdulillahnya kok teman-teman antara menggiring publik yang bagus ataupun yang buruk tergantung dari POV masing-masing Iya, ya. benar, iya. Kalau bagi saya melihatnya teman-teman guru-guru muda itu membagikan seperti itu agar mengetahui keadaannya seperti ini. Iya, benar. Keadaannya seperti ini. Tapi kalau orang yang punya pikiran jelek, oh ya wes, nggak usah jadi guru, nggak usah jadi guru, wong gajinya sedikit dan sebagainya. Kalau di sudut pandang saya, mereka ikhlasnya sangat luar biasa. Keren sekali Keren ya, sekali. Apalagi benar. yang masih Gen Z itu ada ya, Iya. sampai apa? Membagikan cara menilai anak Gen Z seperti apa. Benar. Terus Iya, ada yang iya. saya lihat ada yang Gen Z jadi guru SD. Iya. Murid-muridnya ada yang berantem, bilang ya sudah teruskan. Pikir iya emang Ada juga anak agensi yang ya udah ya jajan bareng aja iya, kayak benar. gitu. Iya. Istilahnya apa? Banter-banteran jajan. Benar. Ada yang Iya, Gen Z yang iya, seperti itu iya. ya kan. Saya pikir wah itu sudah menjadi power yang luar biasa. Iya. Anak-anak itu berarti teman-teman yang menjadi guru muda itu wah itu ikhlasnya luar biasa, Iya. tidak memikirkan berapapun penghasilannya atau Penghasilan, yang penting iya. mereka mendedikasikan Iya. pendidikan di Indonesia. Benar. Karena apalagi yang sekarang ya sangat-sangat mengkhawatirkan, Insya Allah, ya kan? iya benar sekali. Mungkin kalau dulu saya seperti itu, ada anak saya yang melaporkan polisi kok, saya Iya. sudah di penjara ya dari Sepertinya dulu ya. tahun angkatan kita bisa nih. Iya bisa ya. kan? Apalagi yang namanya siapa itu? Siapa? Siapa? Jepri. Jepri. Nah itu Jepri. Jepri dimanapun Anda berada, Jepri. Kamu di mana, Jep? Kamu ndak pernah menghubungi Pak Rizal, ya toh? Saya ingat dulu, saya itu Iya. sering di angkatan sampean itu ya Iya. namanya Jepri. Karena Iya, emang dia namanya super Jepri. sekali. Iya, super Iya. sekali. Tapi alhamdulillahnya dulu Jepri itu kalau sama saya sudah seperti kayak bapak Iya, ke ya, kayak iya. bapak ke. Alhamdulillah meskipun bandel, mungkin ya namanya anak muda ya, tapi Iya benar. kalau dibawa ke zaman sekarang, saya sangat mengkhawatirkan. Orang tua pun juga Belum aware ternyata ya, Pak Rizal. dan saya juga tidak menyalahkan orang tua bagaimana. Mungkin di rumah pendidikannya berbeda. Benar. Jadi guru-guru sekarang itu kayak sedikit berbahaya ya. Iya. 7 pekerjaan beresiko di Indonesia kayak masuk ke on the spot Semangat ya, ya. semangat guru-guru. Jadi ada sedikit ditegur, Nah. ada yang tidak terima. Nah, iya. Itu saya sedikit apa ya? Lebih ke prihatin sih. iya. Lebih prihatin kayaknya kayak apa ya? Ya sudah biarin kalau emang anaknya salah ya sudah. Iya. Karena memang kita menyekolahkan anak
ke sekolah. Itu menyerahkan ya, pastinya Menyerahkan. untuk dididik Iya. dan apa mungkin yang kurang benar, apa yang salah gitu kan. Sekolah juga punya kewajiban untuk membenarkan Iya seperti itu ya Pak benar, Rizal ya. jadi benar. Ya kan guru itu kan orang tua kedua Nah, ya. iya. Ya sudah kalau nanti gurunya ngomel ataupun gurunya gini-gini ya sudah terima aja. Saya pun dulu juga gitu kok. Iya, makanya banyak sekali yang bilang barangkali jalan menuju surga itu adalah menjadi guru. Amin, Itu deep amin sekali, ya itu deep Allah. sekali sumpah Ya aku Allah, kalau amin, baca itu amin. kayak barangkali jalan menuju surga itu adalah menjadi guru. Karena kalau kita lihat dari segi keikhlasan jangan ditanya lagi. Apalagi kalau kita ngomongin masalah fee, benefit dan sebagainya, ya kalau dibilang belum setimpal, ya emang belum setimpal gitu kan. Untuk apalagi di momen Hari Guru nih Pak Rizal. Iya. Harapan Harapan. sebagai guru, sebagai untuk SMKNU apa kira-kira? Harapan Pak Rizal menjadi guru tidak banyak sih. Ya, Semoga guru-guru di luar sana sejahtera. amin. Iya, Amin, benar-benar sejahtera itu ya. amin. Iya. Bukan kaya ya. Iya, sejahtera. Sejahtera. Amin. Sejahtera Amin, itu harus digarisbawahi, bukan kaya. Iya, Sejahtera. iya. Sejahtera itu entah mulai dari material Iya. ataupun yang lain, yang penting sejahtera dulu. Karena kebanyakan, mohon maaf, seperti saya pun juga bersyukur saya menjadi guru yang notabene masih kota. Iya. Banyak teman-teman guru Lebih di sana, pelosok, ya. ada yang di pelosok. Iya. Mohon maaf, masih honorer. Iya. Saya kalau ngomong honorer itu selalu merinding. Aduh, sama apalagi di pelosok-pelosok sana itu saya sempat mikir ya Allah, ini kalau beliau-beliau itu gajinya, mohon maaf, masih di angka 300. Itu beliaunya itu transportasinya bagaimana dan sebagainya. Saya juga kadang juga melihat ya saya juga sering scroll TikTok dan sebagainya. Saya melihat ya saya bersyukur saja saya menjadi guru yang masih di dataran rendah. Iya. Di kota, apalagi ini termasuk kota ya. Iya, Saya sangat bersyukur sekali. Jadi makanya saya dapat segitu, saya ya sudahlah bersyukur, Masya alhamdulillah. Allah. Dari yang awalnya nggak mau. Iya, yang dari awalnya yang enggak mau, iya kan? gitu. Saya hanya berpikir ya Allah, alhamdulillah. Saya karena setelah di beberapa bulan itu yang mendapatkan gaji awal itu, saya pun ke-trigger keluar video seperti ada teman-teman guru honorer yang dari pedalaman. Iya. Ya, Rasanya kayak iya. senasib seperjuangan nih. Iya benar. Gitu. Maksudnya sampai beliau-beliaunya itu bawa sepatu, terus ada yang jalan, dan ada pun yang sudah tua, Ya Allah. belum diangkat menjadi PNS ataupun P3K, Ya Allah, itu sekali. masih menjadi guru honorer. Wah, itu jalan kaki. Semangatnya itu Iya, luar sangat biasa semangatnya. Saya memberikan aplaus guru-guru yang senior. Keren, Masya Memberikan aplaus guru-guru senior yang apalagi belum menjadi pegawai atau pegawai PNS dan sebagainya. Saya memberikan aplaus ke guru-guru senior yang masih honorer dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu Keren semua. Bapak Ibu menjadi guru-guru yang luar biasa, yang memberikan setengah hidupnya di pendidikan di Indonesia. Iya, benar deep sekali itu, ya Allah. Merinding deh. Apalagi yang sekarang ya, mohon maaf, saya sedikit menggiring ke MBG ya. Oh iya. Banyak orang yang menghujat MBG, Iya. tapi juga banyak orang, apalagi guru, Bersyukur ya. bersyukur mendapatkan MBG. Mohon maaf, kalau orang yang dapat MBG, Iya, itu kita harus belajar bersyukur terlebih dahulu. benar. Anak-anaknya apalagi ya. Anak-anaknya. Iya. Kita yang masih di kota, kalau nggak suka ini itu ya sudahlah, nggak usah ada pro kontra, upload lah, diviralkan dan sebagainya. Harus bentuk uang dan segala macam kan. Kita lihat di pedalaman dulu. Nah, kasihan. Anak-anak itu di pedalaman makan dapat MBG, dan saya lihat ada beberapa di Reels ataupun di VT ya. Iya. Itu MBG-nya sampai diantar lewat perahu. Iya. Terus anak-anaknya menyambut enggak pakai sepatu dan sebagainya. Allah. Pikir saya Ini sebenarnya masih Indonesia loh. iya, ini masih Indonesia. Masya Allah. Maksudnya kita sudah merdeka loh, tapi masih ada di daerah tertentu yang seperti itu. Saya tuh selalu terharu ataupun kadang netes air mata saya tuh. paham, Pak Rizal. Oh, masih ada ya Iya. anak-anak itu yang seperti ini, terus masih kekurangan banget. Itu masih ada. Sampai kemarin ada kayaknya
di sekolah mana itu sekolahnya hampir rubuh ya. Iya. Dan bilang ke Bapak Prabowo atau Pak Presiden Presiden. bilang minta bantuan dan sebagainya. Alhamdulillahnya gitu. Saya benar-benar saya sangat applause, benar-benar saya sangat mengacungkan jempol untuk guru-guru honorer yang senior ya. Mohon maaf saya masih kehitung muda, mungkin ada guru-guru honorer yang mempunyai pengalaman senior lagi, ada yang 25 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Saya terhitung 6 tahun itu masih mau masuk SD, masih belum punya banyak pengalaman. Saya sekali lagi kalau ada guru-guru senior di lingkungan sini pun saya juga masih banyak belajar. Saya hitungannya masih banyak belajar juga. Harapannya Pak Rizal buat SMKNU Tulungagung nih. Harapannya? Ini usianya SMKNU berapa sih? 13 tahun ya? 13 enggak sih? Iya dong, 13 tahun dong. Terakhir Herla. Oh, terakhir 12. Terakhir kita ketemu Herla 9 ya? Iya. Berarti 9, 10, 11, 12. Berarti mau 13 ini ya? Kira-kira harapan buat SMKNU? 12. Oh, 12. Kira-kira gimana harapannya? Harapannya untuk SMKNU Tulungagung tercinta, gitu. Apa kira-kira? Semoga SMKNU Tulungagung menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga untuk guru-gurunya semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Bagi saya sehat nomor 1. Iya. Punya uang banyak enggak sehat percuma. Uang habis buat berobat Iya, nanti. benar. Iya. Jadi semoga guru-guru di SMKNU Tulungagung dan guru-guru di luar SMKNU Tulungagung diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Amin. Kebahagiaan. Dan semoga siswa-siswi ataupun alumni SMKNU Tulungagung semoga menjadi orang sukses. Amin. Ya, sukses dimanapun kalian berada ya. Enggak saya menyebutkan semoga menjadi orang kaya, enggak. Saya semoga menjadi sukses. Jadi sukses itu konotasinya banyak luas. Jadi entah sukses berumah tangga ya kan, ada yang sukses berumah tangga, sukses pebisnis, sukses ini, sukses itu. Semoga itu. Amin. Dan semoga SMKNU Tulungagung semakin luas. Ya kan, ini mau luas ya. Itu amin. Tapi keren sekali loh, baru 5 tahun Iya dong, saya masuk di sini dulu masih seperti Allah, di sawah. Tapi keren sekali. Saya ingat kok, dulu saya ngelatih paskib itu anak-anak saya cemplung-cemplung nih di sini itu. Ini termasuk. Dulu masih apa ya? Masih tanah ya. Tanah plus batu besar-besar. Masih besar-besar. Alhamdulillah sekarang sudah ada keren. bangunan baru tingkat 2 belakang ini. Semoga ini tahun juga menyusul ya toh. Amin. Keren semoga banget semakin sih. luar biasa. Luar biasa. Tahun ini PPDB-nya bukan PPDB, SPMB ini. Iya. Semoga tembus di 200. Amin. Sekalian kita iklan sudah dibuka ya? Iya. Sekalian iklan boleh? Oh iya, sekalian iklan ya. Sekalian iklan ya. Boleh, apa silakan. Jadi SMKNU Tulungagung sudah membuka SPMB di tahun ajaran 2026-2027. Iya. Ya, khusus di bulan ini, di bulan November ada benefit khusus. Wah. Apa kalau itu? daftar di bulan November dan langsung daftar ulang minimal 500.000 mendapatkan gratis SPP selama 6 bulan. 6 bulan teman-teman. 6 bulan gratis SPP gratis. 6 bulan. Langsung daftar. Terus dapat cattle pack. Ya. Dapat starter kit. Wah, banyak dapat hampers. Kok banyak? Dari SMKNU Tulungagung. Daftar sekolah lagi teman-teman. Ya. Daftar sekolah lagi. Jadi itu ya, dicatat ya untuk di bulan November, khusus di bulan November ada penawaran khusus dan benefit khusus juga. Wah. Jadi silakan untuk teman-teman ayo. Nah, langsung. Lumayan loh. Atau bisa langsung menghubungi Pak Rizal di bawah ini. Nah, langsung ini PR-mu. Nah, langsung hubungi Pak Rizal di sini ya. Oke. Pak Rizal gak terasa udah 40 menit kita ngobrol. Alhamdulillah ya Allah. Kok kayak biasa kita ngobrol ya? Iya, kayak biasanya. Terima kasih untuk waktunya Pak Rizal. Sama-sama. Ini sebelum aku tutup nih, sebelum kita tutup kira-kira nih. Kata-kata hari ini ada gak sih? Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini dong Pak Rizal. Kata-kata hari ini. Jangan berhenti mencoba sebelum kita sukses.
Tuh. Ya. Jangan berhenti mencoba sebelum kita sukses. Dimanapun berada, jangan berhenti mencoba. Saya selalu menekankan dan motivasi ini ke anak-anak. Itu rasanya luas mencoba banget, itu meluas loh ya. Iya, antara mencoba antara bekerja, terus kegilaan kita, mencoba move on, seumpama baru putus nih sama doinya, gitu. Mencoba harus cepat move on ya. Terus kalau mencoba mencari pekerjaan, saya selalu memotivasi anak-anak, jangan berhenti mencoba sebelum kita sukses. Iya, jangan berhenti mencoba karena selagi kita masih bernafas, ya kita harus mencoba. Relate banget sama kata-kata jangan berhenti mencoba sebelum gini. Jangan jangan berhenti untuk puas. Iya. Bener, jangan berhenti untuk puas. Jadi jangan pernah kita merasa puas gitu sama satu hal. Oke. Terima kasih banyak Pak Rizal. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Iya, terima kasih ya Allah. Sukses selalu buat teman-teman. Amin. Ya kan, semoga acara PSP ya? PPS ini apa kepanjangannya? Podcast pulang sekolah. Semoga semakin meluas. Amin. Ya kan? Nanti saya juga membantu Pak Nuril juga. Amin. Ya. Saya sangat suka ini. Oke, terima kasih banyak Pak Rizal. Sehat selalu, lancar selalu. Siap. Saya doakan untuk teman-teman yang di sini, apalagi alumni SMKN Tulungagung ya. Dimanapun alumni kalian berada dan khususnya yang di sini, terima kasih ya yang sudah mempunyai kepedulian luar biasa di SMKN Tulungagung. Semoga rezekinya luas, amin, gitu. Ya Allah. Semoga rezekinya tidak terbatas. Amin. Ya, Amin. Mungkin itu saja dan pesan saya terakhir ya. Iya, boleh. Pesan terakhir teman-teman. Bukan pesan terakhir di acara ini. Salah. Ya. Oh iya. Saya berpesan untuk teman-teman alumni SMKN Tulungagung, jangan sampai lupakan SMKN Tulungagung ya. Jangan sampai lupakan SMKN Tulungagung. Jangan sampai lupakan SMKN Tulungagung. Kalau mau ke sini, Bapak ke sini banyak kok seperti ini Putri, Dimas, Julio. Disebutin semua. Terus ada Agil itu baru lari ya Gil. Itu pelari culture. Pelari culture. Oke, ya, jangan lupa ya. Iya, oke. Saya juga ucapkan terima kasih buat PIP ya. Sama-sama. Tetap semangat ya, Pip. Semangat ya, Pip. Ya Allah. Jangan patas. Ya. Semangat. Oke. Saya yakin Pak Rizal kenal sampean kok, ya. Harus semangat ya. Semangat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Next. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya ya. Kita izin buat end dulu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Mohon maaf ada salah kata perbuatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.